Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Facebook Pro dimanapun Anda berada. Kali ini perjalanan mudik melalui jalur Pantura dari Karawang menuju Cirebon. Ada yang menarik di perjalanan, tepatnya di jembatan Sewo perbatasan Subang Indramayu, yaitu penyapu koin di jalanan. Cerita ini sangat menarik saya angkat. Yuk kita mulai saja, tidak usah lama-lama, mukodimahnya panjang kali lebar. Kita mulai dari Mang Kosim, sebut saja namanya Mang Kosim. Mang Kosim rela berpanas-panasan duduk di sepanjang jembatan Sewo, Desa Sukra, Kabupaten Indramayu. Dia adalah salah seorang penyapu koin di jembatan Sewo. Dia bersama rekan lainnya menunggu pengendara yang melintas di jembatan Sewo. Jika pengendara melintas dan melempar uang, sontak Mang Kosim dan rekan yang lain berebut mengambil uang tersebut menggunakan sapu lidi. Namun, ada sebuah peristiwa menarik di balik aksi penyapu koin ini. Berawal dari cerita legenda Saedah dan Saeni. Jembatan Sewo terletak di Sukra, Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di jalur Pantura antara Subang dan Indramayu. Jembatan ini menjadi terkenal karena fenomena unik yang terjadi di sekitarnya, seperti banyaknya penyapu koin yang mencari rezeki di sepanjang jalur jembatan. Inilah kisahnya. Kisah mitos jembatan Sewo di Sukra, Indramayu berpusat pada dua kakak beradik bernama Saedah dan Saeni. Mereka hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan ayah mereka Ki Sarkawi yang bekerja sebagai pengumpul kayu bakar. Setelah ibu mereka meninggal, ayah mereka menikah lagi dengan Maimunah yang tidak menyukai Saedah dan Saeni. Konflik keluarga. Maimunah memperlakukan Saedah dan Saeni dengan buruk, membuatnya semakin miskin dan sakit-sakitan. Ayah mereka Ki Sarkawi yang awalnya tidak menyadari keadaan ini akhirnya mengetahui dan berniat menceraikan Maimunah. Namun Maimunah menggunakan dukun untuk membuat Ki Sarkawi membenci anak-anaknya. Pengusiran dan perubahan wujud. Ki Sarkawi yang terkena pengaruh teluh membuang Saedah dan Saeni ke hutan. Di sana mereka bertemu dengan seorang kakek misterius yang membuat Saeni menjadi penari ronggeng dan Saedah menjadi penabuh gendang. Mereka menjadi terkenal dan kaya, tetapi kakek misterius itu meminta kontraprestasi yang mengerikan. Saeni diubah menjadi buaya putih di Sungai Sewo. Kehancuran keluarga. Saedah yang tidak bisa menerima perubahan wujud adiknya memberitahu orang tua mereka. Ki Sarkawi dan Maimunah mencoba menolong, tetapi malah berubah wujud menjadi balai kambang atau balai yang mengambang dan pring ori atau batang bambu. Saedah sendiri berubah menjadi pohon di tepi Sungai Sewo. Mitos dan ritual. Masyarakat Indramayu percaya bahwa kejadian ini menyebabkan kecelakaan dan petaka di sekitar jembatan Sewo. Itu menghindar hal ini, banyak orang melempar uang receh saat melintas jembatan. Ritual ini diyakini dapat membawa keberuntungan dan menghindari mara bahaya. Banyak warga sekitar menjadikan penyapu koin sebagai profesi utama, mencari rezeki di sepanjang jalur jembatan Sewo. Kebiasaan para pengendara melempar koin tidak lepas dari mitos sungai di bawah jembatan Sewo yang disebut sebagai tempat tinggal arwah kakak beradik Saedah Saeni yang melegenda karena hidup keduanya berakhir di sungai tersebut. Oleh sebab itu, pengendara dipercaya akan selamat jika sudah memberi melempar saweran di jembatan Sewo. Saya 5 tahun di warung ini, alhamdulillah nggak pernah dilihatin atau diganggu sih. Tapi ya ada yang cerita katanya pernah melihat makhluk astral penghuni jembatan Sewo, penuturan dari penjaga warung. Kesan mistis jembatan Sewo bertambah kental setelah peristiwa kecelakaan sebuah bis
transmigran asal Boyolali terjadi di Jembatan Sewu. Kecelakaan itu mengakibatkan 67 orang tewas di tempat dalam kondisi terbakar. Hanya satu penumpang yang selamat, dan itu seorang bayi laki-laki. Cerita yang beredar di warung Jembatan Sewu, yang bayi akhirnya diangkat sebagai anak oleh seorang pejabat dan dibawa ke Jakarta. Hingga saat ini satu-satunya korban selamat dari bis maut tersebut masih hidup. Masih hidup kok, setiap tahun suka kesini nyekar. Kan ada pemakaman massalnya. Kalau kesini suka buat tahlilan di pendopo atau makam massal. Yang ikutan nanti diamplopin 50.000, penuturan dari penjaga warung. Demikianlah kisah Jembatan Sewu di Sukra Indramayu yang telah menjadi bagian dari warisan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menghormati dan melestarikan tradisi dan budaya leluhur kita. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, bukannya ke saya. Ada manis. Enggak, nanti